Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Selamat siang, saya ucapkan kepada seluruh teman-teman yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti acara kunjungan Kopma UAD ke Kopma UNY pada siang hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum Kopma UAD Kak Tria Tata Islami, yang saya hormati Ketua Kopma UNY dan seluruh teman-teman pengurus Kopma UAD dan juga UNY. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tutut Fauziah, selaku MC dan juga moderator pada siang hari ini yang akan menemani teman-teman semua. Semoga acara kita dapat berjalan lancar hingga akhir nanti tanpa kendala suatu apapun. Yang selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara Kopma UAD, kunjungan Kopma UAD Kopma UNY. Yang pertama ialah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Umum Kopma UAD Kak Tria Tata Islami, lalu ada sambutan juga dari Kopma UNY, dilanjutkan dengan presentasi Kopma UAD, presentasi Kopma UNY, lalu akan ada sesi diskusi dan diakhiri dengan penutup dan juga dokumentasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara siang hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan dari Kopma UAD, yaitu Kak Tria Tata Islami. Kepada Kak Tria Tata Islami, saya persilakan. Oke, baik. Makasih, Mbak Tutut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah ya, pada hari siang ini kita Kopma UAD bisa berkunjung kepada Kopma UNY dengan maksud untuk mencari masukan-masukan baru ataupun ide-ide baru yang ada pada Kopma UNY ya. Yang hormat Ketua Kopma UNY dan segenap pengurus Kopma UNY ataupun pengawas Kopma UNY dan juga teman-teman yang saya banggakan, pengurus Kopma UAD dan pengawas sekaligus. Pada siang hari ini akhirnya kita bisa dapat menyambung silaturahmi antara Kopma UAD dan Kopma UNY. Mungkin di sini nanti dari Kopma UAD yang lebih banyak mencari informasi ataupun ilmu dari Kopma UNY, dan saya harap kita bisa saling bertukar pengalaman ataupun masukan dari masing-masing Kopma dengan harapan nanti bisa mendapat sebuah masukan yang bisa dilaksanakan baik dari Kopma UAD maupun Kopma UNY. Nah, di sini mungkin teman-teman nanti dari Kopma UAD akan lebih terfokus bertanya ya kepada Kopma UNY, dan di sini juga ada Bapak Ibu pengawas dari Kopma UAD yang juga sekaligus memantau jalannya diskusi pada siang hari ini. Ya, saya harap kita bisa saling bertukar gitu ya pengalaman ataupun ide, karena saat pandemi seperti ini jujur saja dari Kopma UAD sangat banyak sekali kebingungan, apalagi saat ini usaha kita dari Kopma UAD tutup, dan saya pengen tahu sekali bagaimana cara Kopma UNY mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat pandemi saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Tria Tata Islami yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum Kopma UNY yaitu Kak Angga Pradipta. Kepada Kak Angga, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas Ansi. Sebelumnya suara saya terakses dengan baik. Suaranya menggema, Kak. Tidak ya? Aman. Soalnya saya pakai 2 device, takutnya sinyal saya keluar ya. Ini saya dalam posisi di luar soalnya. Di luar jangkauan sinyal maksudnya. Sebelumnya saya buka dulu ya teman-teman. Semoga kegiatan pada siang hari ini berkah. Sebelumnya juga saya mohon maaf, saya oke saja biar aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang saya hormati, Mas Tria selaku Ketua Umum Kopma UAD, Mbak Kafisya selaku Ketua Pengawas Kopma UNY dan seluruh jajaran manajemen Kopma UNY. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkegiatan bersama ya di weekend kali ini yang harapannya kita dapat saling belajar membelajarkan begitu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada siang hari ini, kesempatan hari ini kita masih dapat diberikan nikmat rezeki, nikmat sehat dan nikmat waktu sampai dengan kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini yang insya Allah mendapatkan keberkahan dan tentunya apa yang kita harapkan nanti tercapai begitu. Pertama-tama juga saya ucapkan terima kasih kepada Kopma UAD yang maulah istilahnya belajar bersama dengan kami yang harapannya nanti kita luarannya menciptakan mengupgrade dunia perkoperasian mahasiswa begitu. Dan tak lupa juga dari apa yang dikatakan Mas Tria tadi, hal-hal yang menonjol tentunya nanti akan dibahas di bidang usaha ya mungkin ya, sekiranya Kopma UNY sendiri juga nanti bisa jadi juga mencari ilmu di Kopma UAD yang harapannya nanti kita dapat saling sama-sama belajar begitu. Dan tentunya di Kopma UAD sendiri juga ya kalau bagi saya sendiri sesuatu yang baru ya, karena sebelumnya saya sendiri belum pernah berkomunikasi langsung apa yang ada di Kopma UAD yang harapannya nanti mungkin juga teman-teman manajemen Kopma UNY dapat proaktif saling menggali apa yang ada di setiap potensi Kopma UAD begitu. Mungkin sekiranya itu biar nggak panjang lebar dan dapat langsung dimulai presentasi maupun diskusinya, harapannya di kesempatan ini kita dilancarkan dalam proses belajarnya begitu. Dari saya cukup, jika banyak salah kata dan perkataan yang tidak berkenan bagi teman-teman semua, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Angga yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga harapan dan apa yang diharapkan dari Kopma UAD ke UNY dapat terlaksana dengan baik. Amin. Oke, selanjutnya sambutan dari pengawas Kopma UAD atau yang mewakili. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebelumnya aku izin nggak on kamera ya. Saya suasananya lagi nggak pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Kopma UNY dan para staf dari Kopma UNY. Yang terhormat
Mas Satria Islami sebagai Direktur Kopma UAD dan staf-stafnya. Eh, Terima kasih kepada Kopma UN-nya yang telah berkenan untuk sharing-sharing bersama kita Kopma UAD. Semoga dengan adanya acara sharing-sharing ini menambahkan ilmu buat teman-teman semua, buat Kopma UAD khususnya, kemudian bisa mengambillah strategi atau cara-cara Kopma UNY yang selama ini juga dikenal lebih lebih lah dari kita sebagai Kopma UAD yang kita masih banyak belajar. Semoga dengan sharing ini pokoknya menambahkan ilmu bisa diterapkan di Kopma UAD kayak gitu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tika atas sambutannya. Baiklah, memasuki acara yang inti nih ya teman-teman ya. Presentasi dari Kopma UAD. Ini kita sharingnya santai-santai aja. Jadi teman-teman bagi yang ingin bertanya nanti langsung bertanya aja ketika presentasi dari Kopma UAD sudah selesai. Begitupun sebaliknya. Baik, saya serahkan kepada teman-teman yang melanjutkan presentasi pertama dari Kopma UNY. Dari Kopma UAD. Baik, yang pertama ialah diskusi dari presentasi dari pengawas Kopma UAD. Kepada pengawas, mungkin Mbak Tika atau yang mewakili bisa langsung saja ya mempresentasikan apa yang ada di slide. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tutu. Sebelumnya di sini sedikit gambaran dari Dewan Direksi atau kalau di OAD sendiri disebutnya sebagai pengawas. Perkenalkan di sini saya Tika Setiawati dari Prodi PGSD angkatan 2017. Di sini saya sebagai ketua Dewan Direksi atau pengawas. Kemudian ada teman saya, mungkin bisa di slide selanjutnya. Oh ya, sebelumnya ini ada tugas dari Dewan Direksi sendiri, yaitu memantau menguasai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kepengurusan di Kopma UAD. Gitu. Nah, ini saya sendiri sebagai Ketua Dewan Direksi. Selanjutnya di sini ada teman saya, ada Sabrina Nur Saputri. Mungkin bisa saya belum masuk Mbak Sabrina dari Prodi Akuntansi angkatan 2017. Kemudian ada Mas Hafid di sini, mungkin ada Mas Hafid tadi ada sepertinya. Halo. Nah, ya. Monggo Mas memperkenalkan diri. Mungkin tanpa salam, perkenalkan, nama saya Habib Alfani dari Prodi Manajemen 2017, asal saya dari Banyumas, saya anggota Dewan Direksi Kopma UAD. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Selanjutnya. Oke, mungkin itu aja pemaparan dari pengawas, mungkin lebih ke perkenalan aja. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Tutut. Monggo Mbak. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pengawas ya yang sudah mempresentasikan dan juga memperkenalkan diri kepada teman-teman UNY semua. Yang selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan ke Direktur Utama. Silahkan Kak Tria Tata. Oke, baik. Kenalan lagi nih ya. Oke. Kenalkan semuanya, nama saya Tria Tata Islami. Di sini selaku Direktur Utama kalau di Kopma UAD ya, ataupun di Kopma lain biasanya disebut Ketua Umum. Untuk periode 2021, saya dari Prodi Manajemen angkatan 2017. Mungkin itu saja yang bisa saya kenalkan. Kembali lanjut ke bidang selanjutnya.
Oh, tugas saya. Kalau tugas sih mungkin sama seperti tugas-tugas ketua pada umumnya ya. Ya, sebagai pemimpin dan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi, baik internal maupun eksternal ke Mawade. Terus saya juga melaksanakan visi dan misi. Ya mungkin seperti itulah ya kalau tugas-tugasnya. Mungkin bisa lanjut, Mbak Tutut. Baik, terima kasih Kak Tria. Kita berlanjut ke bidang selanjutnya, yaitu ada administrasi dan personal ya. Mungkin kepada yang mewakili di sini ada Mbak Dwi atau Mbak Safrilia, silakan. Saya persilakan. Mewakili bidang administrasi mungkin Mbak Dwi sama Satya. Baik, silakan Mbak Satria. Risma. Perkenalkan, mungkin dari bidang administrasi dan personalia itu ada 2 bidang, yaitu yang pertama itu ada bidang administrasi, terus satunya itu ada bidang personalia. Untuk ketuanya sendiri itu ada, mungkin next slide Mbak. Ketua bidang administrasi dan personal sendiri itu ada Safrila Putri Pangestuti dari Prodi Psikologi angkatan 2019. Kemudian yang selanjutnya itu ada staf personalia, yaitu dipegang oleh Dwi Yuliani Prastika dari Prodi Psikologi juga angkatan 2019. Kemudian yang selanjutnya saya sendiri, Rismawati, yaitu diamanai sebagai staf administrasi dari Prodi Fisika angkatan 2019. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjut. Oke, terima kasih Mbak Risma. Kita beralih ke bidang selanjutnya, yaitu bidang humas. Kepada yang mewakili, Kak Didi mungkin, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari bidang humas. Untuk bidang humas tahun ini terdiri dari 4 orang dengan job desk-nya masing-masing. Mungkin teman-teman sudah tahu dari job desk bidang humas, antara lain sebagai penghubung dan menjaga hubungan baik antara internal eksternal Kopmawadi itu sendiri. Next, perkenalkan, nama saya Didi Aryadi. Saya dari Sumbawa. Di Kopmawadi saya diamanahi sebagai manajer humas. Mungkin langsung saja perkenalkan diri ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Haifa dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di Kopmawade ini diamanahi sebagai staf humas eksternal. Mungkin Mbak Azmi bisa perkenalan. Oh iya, Mbak Asminya mungkin bisa langsung perkenalkan diri saja. Oke, saya wakili saja. Ini Asmi, dia asal dari Bantul. Di sini dia sebagai staf humas bagian internal. Oke, next. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Desa Fesyadeni. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Di Kopmawade saya diamanahin sebagai staf humas. Terima kasih. Salam kenal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bidang Humas yang telah memperkenalkan seluruh stafnya. Kita beralih ke bidang selanjutnya, ialah bidang keuangan. Kepada yang mewakili, saya persilakan. Terima kasih Mbak Tutut. Tanpa salam, selamat sore semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin. Selanjutnya bidang keuangan. Menurut saya kemungkinan besar kita semua tahu ya bidang keuangan tugasnya seperti apa. Kemungkinan dari Kopma UNES juga sama. Langsung saja ke perkenalan. Di sini bidang keuangan memiliki 4 anggota, termasuk saya sendiri. Nama saya Velia Irsa, biasanya dipanggil Feli. Di sini saya menjabat sebagai manajer keuangan. Selanjutnya boleh langsung perkenalkan Mbak Isti. Selanjutnya, perkenalkan, saya Istiana dari Prodi Akuntansi Angkatan 2018 di Keuangan diamanahi sebagai staf laporan keuangan. Baik, selanjutnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani Ulfa Aprilianti, biasa dipanggil Ulfa. Alhamdulillah di Kopma UAD saya diamanahi sebagai staff point di bidang keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koryani Syahira, Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Di keuangan saya diamanahi sebagai staf simpanan. Terima kasih. Baik, kita beralih ke bidang selanjutnya, ialah bidang usaha dari Kopma UAD. Silahkan kepada yang mewakili, saya persilahkan. Oke, baik Mbak Tutut, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin mewakili bidang usaha untuk memperkenalkan siapa saja yang mengurus usaha yang ada di Kopma UAD. Mungkin job desk-nya sama ya, bidang usaha UAD dan bidang usaha lainnya, yaitu mengurus semua unit usaha. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya sendiri, Kansa Alia, asal saya dari Temanggung. Saya di sini diamanahi sebagai manajer usaha di Kopma UAD. Oke, yang kedua ada rekan saya itu Rizky. Mas Rizky bisa open mic buat perkenalan? Iya, terima kasih Mbak. Sebelumnya nama saya Rizky Ashada dari Prodi Sistem Informasi. Saya di Kopma UAD ini diamanai sebagai staf toko. Terima kasih. Oke, baik, langsung saja. Karena dua rekan saya sedang terkendala oleh jaringan, jadi saya yang memperkenalkan. Staf saya yang kedua ada Amelia Happy, asalnya dari Banyumas. Di sini diamanahi sebagai staf pembukuan. Yang terakhir, staf saya yaitu Anang Suhendra, diamanahi sebagai staf kantin. Oke, mungkin itu perkenalan dari saya. Baik, terima kasih Mbak Kansa. Kita beralih ke bidangnya, yaitu bidang PSDA. Kepada yang mewakili, saya persilakan. Halo, ini udah langsung mulai aja ya? Iya, silakan Mbak Rahma. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mewakili PSDA untuk penjabarannya ya. Seperti yang kita tahu, kalau PSDA itu job desk-nya itu mengatur hubungan antara anggota ya. Kita langsung aja untuk manajer PSDA ini, Diki sedang berhalangan hadir karena dia lagi ada urusan. Jadi saya akan mewakili manajer PSDA ini, yaitu Diki Dwi Purnomo.
jabatannya manajer PSDA, tempat tanggal lahirnya Riau 18 Desember 2000, fakultas dan prodinya dari manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya, untuk ini Tutut silahkan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Tutut Fauziah. Di Koma UAD alhamdulillah diamanai sebagai staf PSDA di bagian kependidikan, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Terima kasih, salam kenal semuanya. Oke, berikutnya saya sendiri. Nama saya Rahmani Tasya Dewi, jabatannya staf PSDA dan megang job desk-nya lembaga IO. Asal dari Jakarta, 4 Juni 2000, Fakultas dan Prodi FSBK Sastra Inggris. Oke, selanjutnya. Mungkin buat Evita bisa memperkenalkan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Sri Rezeki. Alhamdulillah diamanai sebagai staf PSDA di bagian keuangan dan bertanggung jawab di lembaga sport asal Cilacap, Fakultas FEB Manajemen. Terima kasih. Oke, kayaknya itu aja sih. Sekian dari PSDA. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin tadi adalah bidang terakhir ya dari Kopma UAD. Kita beralih ke Kopma UNY. Mungkin bisa dipresentasikan atau perkenalan dari Kopma UNY. Diawali dari Direktur atau Ketua Umum dari Kopma UNY ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tutut ya, selaku MC atau moderator pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Ketua Umum Kopma UAD, yang terhormat Ketua Umum Kopma UNY, yang terhormat Ketua Pengawas dari Kopma UAD dan Kopma UNY, dan serta teman-teman hadirin yang berbahagia. Ya, terima kasih sebelumnya. Di sini saya Ilham, salah satu perwakilan dari kepengurusan Kopma UNY tahun 2021 untuk mewakili dari teman-teman Kopma UNY untuk perkenalan pada siang sore hari ini seperti itu. Oke, ya terima kasih. Mungkin untuk PowerPoint sudah terlihat ya, misalkan lalu buat teman-teman dari Kopma UNY, nanti kita sama-sama belajar itu bareng-bareng, berbagi ilmu kayak itu. Nah, mungkin saya untuk mewakili Kopma UNY sedikit perkenalan mengenai beberapa manajemen yang ada di Kopma UNY seperti itu. Oke, Kopma UNY tahun 2021 pada tahun ini mengambil tekan yaitu eksploratif, mengeksplor segala hal yang perlu dieksplor dan ada di Kopma UNY dimaksimalkan seperti itu. Oke, bisa next. Oke, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya mengenai profil dari Kopma UNY ya, untuk lokasi ya, mungkin teman-teman bisa baca ini beberapa profil Kopma UNY yaitu, Kopma UNY ini berkedudukan di Gedung Bisnis Center Kopma UNY Karangmalang, yaitu di Jalan Karangmalang, Gacuan ke utara gitu teman-teman kalau yang belum pernah berkunjung yaitu, dan di depan M Keprek Sarjana punya Kopma juga yaitu. Nah, ini tahun berdiri 2 Oktober 1982 dan beberapa
legalitas seperti itu. Dan ini ada juga akun media sosialnya @kopma.wy, teman-teman bisa follow yang belum follow atau kayak gitu. Terus untuk website ini juga ada Kopma Student UNY JID, email juga mungkin email dari dulu nggak berubah ya, gitu. Teman-teman Humas pasti selalu pakai email itu. Oke, bisa kita tolong next. Halo, Mbak Desi bisa next? Oke ya, mungkin untuk selanjutnya yaitu mengenai badan atau susunan kepengurusan yang ada di Kopma ini, yaitu posisi atas atau yang menjadi yaitu 4 anggota itu, dan di bawahnya ya mungkin sama dengan koperasi pada umumnya gitu. Ketua umum, ketua umum ini didampingi oleh pembina dan penasihat yaitu terus ada juga di sampingnya yaitu ada dewan pengawas yaitu yang membersamai ketua umum dan mengawasi daripada perjalanan kepengurusan Kopma itu. Oke, untuk bawahnya yaitu ada ketua bidang mulai dari bidang adminum, administrasi umum dan kehumasan, PSDA, pembangunan sumber daya anggota, terus usaha, personalia dan keuangan gitu. Nah, teman-teman aktif ini ditemani beberapa asisten yaitu, dan di bawahnya selaku pelaksana operasional usaha ataupun beberapa pelaksana operasional di divisi, tiap divisi yang ada di Kopma UNY itu ada karyawan juga itu, dan ada anggota. Oke. Halo Mbak Desi, apakah bisa next? Udah ganti slide itu Mas. Yang presentasi dibantu Kopma Wadi. Oke. Oh iya, mohon maaf. Saya kira Mbak Desi. Oke. Ya mungkin lanjut aja ya. Nggak usah. Ya mungkin sedikit terkendala gitu, mohon maaf gitu. Kira tadi Mbak Desi yang presentasi. Apa yang present screen. Oke, lanjut ya untuk top manajemen yang ada di Kopma UNY. Yang pertama itu ada ketua umum. Nah, tadi untuk ketua umum itu ada Mas Angga. Mas Angga mungkin bisa saya lagi yaitu Mas Angga ini dari Karangsewu, Galur Kulon Progo, yaitu dari Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, yaitu Mas Angga mungkin bisa saya lagi. Teman-teman yang baru gabung. Ya. Halo teman-teman, jumpa lagi. Oke, nah selanjutnya itu fungsi daripada ketua umum ya, fungsi pada ketua umum ya seperti ketua umum pada umumnya, yaitu yang jelas fungsi manajemen mulai dari manajerial, penyelenggaraan, pelaksanaan dan sekaligus penanggung jawab setiap kegiatan organisasi baik di dalam maupun luar lembaga Kopma UNY kayak itu. Oke, ini bisa minta tolong next. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada bidang-bidang di Kopma UNY yaitu. Nah, mungkin ada sedikit berbeda ya tadi kalau di Kopma UNY humasnya sendiri kayak itu. Kalau di Kopma UNY administrasi sama humas jadi satu kayak itu. Oke, yang pertama yaitu ada bidang adminum. Nah, di sini untuk ketua bidangnya, alhamdulillah saya sendiri yaitu saya dari Bantul, dari Prodi Pendidikan Bahasa Jawa yaitu. Oke, bisa next. Oke, untuk selanjutnya yaitu saya ditemani oleh beberapa teman-teman asisten. Nah, yang pertama yaitu ada Mbak Danisha.
selaku asisten administrasi, yaitu dari Bantul juga, prodinya pendidikan sosiologi. Nah, mungkin Mbak Danisha bisa say. Halo? Oke, live ya malah. Oke, mungkin terkendala sinyal kayak gitu Mbak Danisha gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu ada Mbak Desi yang mohon maaf tadi tak kirain teman-teman dari Koma WD, tak kirain yang present screen dari tadi Mbak Desi gitu yang oke. Nah ini ada Mbak Desi Fitria Maharani selaku asisten humas kayak gitu dan kehumasan asalnya dari Minggir Sleman yaitu. Halo, Mbak Desi. Halo, salam kenal teman-teman. Saya Desi Fitria Maharani, biasa dipanggil Desi sebagai asisten humas Kopma UNY. Oke, ya halo Mbak Desi, terima kasih. Nah, sambil kenalan ya, saling kenal-kenalan gitu sebenarnya gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada Mas Patrio Jiwo. Mas Patrio Jiwo ini dari asisten keorganisasian yaitu. Nah, Mas Jiwo ini dari Temon Kulon Progo dekat bandara itu dari prodi pendidikan IPS juga kelas ilmu sosial itu. Mas Jiwo mungkin bisa saya. Halo, perkenalkan nama saya Patrio Jiwo Rahman, bisa dipanggil Jiwo. Oke, ya. Selanjutnya Mas Andika, mungkin maaf sedang berhalangan hadir itu. Oke, Mas Andika ini dari asisten media, alamatnya yaitu dari Rupa Sleman yaitu, terus dari prodi teknik manufaktur yaitu Fakultas Teknik. Oke, oke. Ini bisa next ya. Fungsi daripada bidang admin di Kopma ini beberapa fungsi ya. Ya seperti pada keadministrasian atau kehumasan pada umumnya yaitu yang jelas dari judulnya yaitu administrasi umum dan kehumasan tentunya itu mengenai tentang keadministrasian dan kehumasan dan ada beberapa fungsi-fungsi lainnya. Yang pertama yaitu ada fungsi keorganisasian yaitu bidang admin ini untuk kegiatan keorganisasian yang ada di Kopma UNY itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada komunikasi. Fungsi komunikasi yaitu menjalin komunikasi baik internal Kopma maupun eksternal Kopma kayak gitu. Untuk selanjutnya yaitu ada media. Nah, media ini pengelolaan media mulai dari beberapa sosial media yang ada itu mulai dari Twitter, Instagram, Facebook dan lain sebagainya itu. Untuk selanjutnya yaitu ada teknologi dan informasi. Nah, pengelolaan teknologi untuk ya pengelolaan organisasian sendiri ya, mulai seperti penggunaan apa ya saya untuk mulai dari administrasian ataupun mungkin pengelolaan website dan sebagainya gitu. Terus untuk selanjutnya menjalin relasi dengan pihak-pihak internal UNY ataupun eksternal UNY yaitu bisa antar Kopma ataupun dengan misalnya organisasi-organisasi lain gitu. Terus untuk selanjutnya yaitu ada fungsi keagamaan, perpustakaan dan hukum yaitu pengelolaan keagamaan ya, kegiatan keagamaan, mengelola perpustakaan juga dan legalitas yang ada di Kopma ini yaitu. Nah untuk selanjutnya yaitu kerumah tanggaan, mengelola misalnya dari Sarpras dan lain sebagainya, fungsi kerumah tanggaan itu sendiri itu. Terus kesekretariatan juga hampir sama itu, pengelola sekretariat gitu. Nah, di bidang adminum ini juga terdapat tim CSR. Nah, tim CSR ini di bawah asisten humas yaitu, nah tim CSR ini yaitu corporate social responsibility ya, tim Kopma sosialnya yaitu Kopma sosial dari Kopma UNY yaitu yang menyalurkan dana sosial yang ada di Kopma UNY gitu.
Nah, mungkin bisa next. Oke, untuk selanjutnya itu ada bidang PSDA. Nah, bidang PSDA ini untuk ketua bidangnya yaitu Mas Basu Samsurijal dari Morawali, Sulawesi. Yaitu. Nah, Mas Basu dari program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, mohon maaf juga Mas ini sedang juga. Bisa next. Nah, untuk Gaso di sini ditemani oleh beberapa teman-teman asisten. Nah, yang pertama yaitu ada Mbak Endri. Mbak Endri ini asisten PSDA pendidikan formal ya, kayak gitu dari Purworejo. Prodinya PBSI, Fakultas Bahasa dan Seni, gitu. Pendidikan Bahasa Indonesia. Kayak gitu. Nah, maaf juga Mbak Endri ini juga ada Mbak Endri. Oke, Mbak Endri bisa sahe. Halo Mbak Endri. Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Endri Nur Latifah dari asisten humas, asisten humas PSDA. Salam kenal. Ya, halo. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada Mbak Yuyun, Yuyun Yulian, asisten administrasi keanggotaan. Nah, di bidang PSDA juga ada administrasinya, yaitu yang mengelola administrasi keanggotaan. Gitu. Nah, Mbak Yuyun ini dari Jetis Bantul ya, yaitu dari pendidikan sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, yaitu Mbak Yuyun sebenarnya juga, mohon maaf yang sedang berhalangan hadir. Oke, bisa next. Nah, selanjutnya yaitu ada Mas Bayu Lutfi Irawan, nah selaku asisten pendidikan non formal. Mas Bayu ini dari Bantul juga, yaitu program studi fisika, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika. Mas Bayu mungkin bisa saya hai. Halo Mas Bayu. Oke, sepertinya malah yang sedikit buruk sinyalnya. Oke, bisa next. Untuk selanjutnya yaitu ada fungsi daripada bidang admin PSDA, PSDA yang ada di Kopma UNI. Yang pertama yaitu ada administrasi keanggotaan, pengelolaan keadministrasian mulai dari menangani anggota masuk keluar dan sebagainya secara administrasi, yaitu SAU dan sebagainya gitu. Terus yang selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan ini mulai dari Dikmen, Dikjip dan sebagainya, yaitu penyelenggaraan itu untuk pendidikan keanggotaan dan pelatihan keanggotaan itu. Terus untuk selanjutnya yaitu ada pembinaan anggota. Nah, pembinaan di sini mulai dari seperti kegiatan pelatihan dan sebagainya itu yang dilakukan oleh bidang PSDA. Nah, untuk selanjutnya itu ada pengenalan sarpras untuk kegiatan anggota juga, yaitu terus hubungan eksternal dengan apa ya istilahnya forum ataupun organisasi pergerakan yang fokusnya di keanggotaan koperasi juga, gitu, ataupun dengan bidang PSDA antar Kopma juga, gitu, atau lembaga-lembaga yang kaitannya dengan keanggotaan, pengelolaan keanggotaan koperasi, yaitu. Terus selanjutnya yaitu ada peningkatan kegiatan forum keanggotaan. Di sini ada mulai dari misalnya pendampingan dan pengontrolan kegiatan-kegiatan dari teman-teman forum dan komunitas. Nah, di bidang PSDA ini mengelola beberapa forum keanggotaan. Yang pertama itu ada FKA, Forum Kreativitas Anggota. Nah, tentu saja ada
MPI, Media Edukasi dan Informasi. Gitu. Terus selanjutnya ada ETC, Education Training and Center. Gitu. Terus ada beberapa komunitas juga. Yang pertama yaitu ada Kopma Pala, Kopma Sport. Sport isinya ada fokusnya baru 2 sih, yaitu di badminton sama futsal. Gitu. Terus ada Kopma Seni juga. Terus itu mungkin beberapa forum dan komunitas yang ada di Kopma ini gitu. Jadi bersama oleh teman-teman bidang PSDA gitu. Ini bisa tolong next. Oke. Untuk selanjutnya yaitu dari bidang keuangan. Nah, bidang keuangan di sini diketuai oleh Mbak Astrianti. Nah, Mbak Astrianti ini dari Pandak Bantul, dari program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Ekonomi. Gitu. Nah, Mbak Astri ini juga ditemani oleh beberapa teman-teman asisten. Ya mungkin Mbak Astri masih join ya. Oke, join. Halo Mbak Astri, mungkin bisa saya. Oke, salam kenal teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan saya Astri sebagai Ketua Bidang Keuangan di Kopma UNY. Terima kasih. Oke, halo Mbak Astri. Oke, bisa next ya. Nah, Mbak Astri ini ditemani oleh beberapa teman-teman asisten. Ya, ada 2 ya. Yang pertama yaitu ada Mas Reski Roso, asisten keuangan 1. Dari Argo Mulyo Cangkringan Sleman. Oke, gitu. Dan Mas Reski ini dari program di akuntansi Fakultas Ekonomi juga gitu. Terus halo Mas Reski, bisa saya hai? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reski Roso Wiratama, biasa dipanggil Reski. Saya diamanai sebagai asisten keuangan. Salam kenal semuanya. Ya, halo Mas. Terima kasih. Oke, nah salam kenal. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada Mbak Alivia Fatima Zaro. Nah, Mbak Alivia ini dari Mungkit Magelang, yaitu asisten keuangan 2 yaitu dari program studi akuntansi juga Fakultas Ekonomi gitu. Nah, maaf, ini Mbak Alivia sedang berhalangan hadir juga gitu. Oke, bisa langsung tolong next. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi bidang keuangan yang ada di Kopma ini. Yaitu yang pertama perencanaan keuangan, terus ada pengelolaan keuangan untuk operasional usaha ataupun keorganisasian, yaitu terus peningkatan struktur permodalan yang ada di Kopma juga, yaitu untuk modal usaha atau operasionalnya, yaitu terus pengendalian internal, pengelolaan ya, misalnya pengelolaan keuangan, pengendalian penggunaan dana anggaran itu. Terus ada administrasi dan pelaporan yang dilaksanakan setiap bulannya juga itu. Seperti itu mungkin kurang lebih untuk bidang keuangan. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada bidang personalia. Nah, untuk bidang personalia di sini diketuai oleh Mbak Erika Putri dari Pampringan Sleman, catur tunggal ya, Sleman gitu. Terus dari program studi pendidikan IPS juga ya, Fakultas Ilmu Sosial gitu. Nah, Mbak Erika mungkin saya hai. Halo Mbak Erika. Oke, mohon maaf, dari kelas karena final juga ya. Oke, selanjutnya Mbak Erika ini ditemani oleh beberapa teman-teman asisten. Yang pertama yaitu ada Mbak Yulia Agustina, asisten personalia 1. Nah, beralamat di Cangkringan Sleman, yaitu dari program studi manajemen. Yang mohon maaf Mbak Yulia sedang dalam hadir, yaitu untuk selanjutnya ada Mbak Farida Mutia
selaku asisten personalia 2 dari Sleman, juga Triharja Sleman gitu, dari program studi psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke, Mbak Farida mungkin bisa saya hai. Halo Mbak Farida. Halo semuanya, perkenalkan saya Farida Mutia Andika Rahmah. Saya dari Psikologi FIP UNY sebagai asisten personalia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Halo Mbak Farida. Oke, mungkin bisa next. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada Mbak Ririn Dwi Utari, asisten personalia 3 dari Kaden Bantul. Mbak Ririn ini dari pendidikan bahasa Perancis, Fakultas Bahasa dan Seni. Itu. Nah, Mbak Ririn bisa saya hai, halo Mbak Ririn. Oke, mengatakan bahwa selanjutnya itu fungsi personalia yaitu tentunya kalau di seperti perusahaan itu misalnya bisa disebut HR atau HRD gitu. Nah, bidang personal ini ya tentunya pengelolaan karyawan gitu. Yang pertama yaitu untuk fungsi bidang personalia di Koma UNY itu analisis kebutuhan karyawan. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ada pengembangan sumber daya manusia untuk karyawan Koma UNY seperti penyelenggaraan pelatihan dan lain sebagainya untuk peningkatan SDM itu. Terus untuk selanjutnya itu ada kesejahteraan karyawan, pemberian kesejahteraan mulai dari insentif dan lain sebagainya itu. Terus administrasi personalia yaitu pengelolaan seperti contohnya kontrak dan lain sebagainya itu. Terus perluasan hubungan kerjasama juga antar misal hubungannya dengan antar personalia antara perusahaan ataupun Kokma ataupun HR di usaha lainnya gitu. Terus dengan pihak luar juga ya bersama juga itu hubungan dengan pihak luar gitu. Terus mungkin kurang lebih itu untuk bidang personalia. Mungkin bisa next. Selanjutnya yaitu ada bidang usaha. Nah, bidang usaha di sini diketuai oleh Mas Akbar Amali. Mas Akbar ini dari Cilacap, Jawa Tengah. Nah, Mas Akbar ini dari program studi pendidikan kimia itu. Mas Akbar bisa saya halo Mas Akbar. Halo teman-teman, salam kenal. Oke, halo Mas Akbar, terima kasih. Oke, Mas Akbar di sini ditemani oleh beberapa teman-teman asisten. Yang pertama yaitu ada Mbak Kintan Safa dari asisten usaha zona 1 dari Penetapan Bantul itu. Terus selanjutnya yaitu ada Mbak Cinta Tiara dari Naglik Sleman selaku asisten usaha zona 2. Nah, mohon maaf zona 3 itu. Nah, dari program studi manajemen fakultas ekonomi. Terus selanjutnya ada Mas Bagas Purnama Aditya, asisten usaha zona 2 dari Sedayu Bantul, program studi pendidikan kimia FIPA. Halo Mas Bagas, mungkin bisa saya hai. Halo friend, salam kenal semuanya. Oke, terima kasih Mas Bagas. Oke, selanjutnya mungkin berapa fungsi dari bidang usaha di Kokma ini. Yang pertama yaitu strategi usaha di Kokma ini perencanaan. Nah, perencanaan untuk kita bagaimana pengelolaan usaha di Kokma ini nantinya gitu. Pemasaran juga marketing seperti itu. Terus administrasi usaha kaitannya dengan baik misalnya dengan pihak-pihak luar kerjasama antar usaha juga itu. Terus selanjutnya
operasional usaha, pengelolaan operasional usaha, itu pengontrolan tentunya itu, terus kerjasama dan public relation serta pengembangan bisnis yang ada di Kopma UNY gitu. Nah, untuk bidang usaha di Kopma UNY di sini teman-teman usaha itu mengelola 3 divisi ya. Yang pertama yaitu ada retail, yaitu ada minimarket. Terus untuk yang selanjutnya ada kafetaria, yaitu ayam geprek sarjana. Terus yang selanjutnya ada jasa itu ada JNE, persewaan, dan unit simpan pinjam. Oke. Nah, ini bisa next. Untuk selanjutnya yaitu ada Dewan Pengawas. Nah, Dewan Pengawas. Nah, Dewan Pengawas di sini diketuai oleh Mbak Kavisa Syafira Irga dari Klitren Temanggung itu. Nah, Mbak Kavisa ini dari Provinsi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, Fakultas Pendidikan. Nah, mohon maaf juga mungkin Mbak Kavisa sedang berhalangan hadir saat ini gitu. Terus selanjutnya Mbak Kavisa ini ditemani oleh beberapa pengawas, anggota pengawas. Yang pertama yaitu ada Mbak Eva Rosdiana dari Delingo Bantul. Dari Delingo Bantul, Mbak Eva ini dari program studi manajemen fakultas ekonomi. Terus ada Mbak Indah dari Tumut dan Sleman yaitu. Terus selanjutnya ada Mas Muhammad Fuad dari Magelang. Terus Mbak Diana dari Depok. Mbak Diana sama Mas Fuad ini dari satu program studi pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial gitu. Terus selanjutnya ada Mbak Nisa Fitri Nurjanah. Nah, Mbak Nisa ini dari Kalasan Kreman, program studi PGSD juga itu. Terus untuk ranah kerja, selanjutnya itu ranah kerja Dewan Pengawas di Kopma UNY. Yang pertama yaitu tentunya menjalankan fungsi kepengawasan ya, kepengawasan kepengurusan Kopma UNY tahun 2021 kayak gitu. Nah, untuk yang pertama yaitu peningkatan kapabilitas kepengawasan di Kopma UNY. Terus selanjutnya ada optimalisasi fungsi aspirator dan mediator pengurus atau pengurusan ya dari Kopma UNY gitu. Ataupun dengan pihak luar juga yaitu dengan pembina atau penasihat itu ataupun anggota itu. Terus kaderisasi kepengawasan, terus peningkatan fungsi controlling, terus kerjasama kepengawasan antar koperasi. Nantinya ada penguasaan internal dan eksternal dengan kepengawasan seperti itu. Terus penyusunan penilaian standar kinerja kepengurusan juga untuk kontrol ya kepengawasan kinerja pengurus ataupun kepengurusan di Kopma UNY tahun 2021 gitu. Oke, mungkin kurang lebih itu untuk dari Kopma UNY. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC, mungkin bisa lanjut ke sesi diskusi. Oke, sebelumnya saya mohon maaf Mas Mbak sekalian, yaitu izin live dari Meet, yaitu nanti untuk diskusi mohon maaf saya belum bisa mengikuti karena ada agenda lain, mohon maaf. Terima kasih. Nanti kita sama-sama belajar, teman-teman saling sharing itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Ilham yang sudah mempresentasikan dan memperkenalkan seluruh struktur pengurus dari Kopma UNY. Kita memasuki sesi diskusi ya teman-teman. Jadi silakan mungkin dari teman-teman UAD ada yang ingin bertanya. Dan untuk sesi diskusi ini saya serahkan kepada Kak Tria Tata. Halo Kak Tata. Oke, Kak Tut. Baik Kak, silakan. Oke, akhirnya kita mulai untuk diskusi pada sore hari ini. Terima kasih untuk Mas Ilham ya untuk pemaparannya yang cukup menarik, yang menjadi
beberapa poin yang cukup fundamental yang ingin saya bertanyakan terkait yang ada di Kopma UNY. Kan di Kopma yang paling mendasar tentunya pasti keanggotaan, keuangan, dan usahanya. Nah, di sini saya langsung ingin bertanya kepada beberapa bidang terkait, mungkin bisa dijawab dari bidang yang langsung ataupun dari perwakilan pengurus ataupun ketua umumnya. Yang pertama terkait dengan usaha. Mungkin untuk usaha Kopma UNY tentunya sangat besar ya, berbeda dengan Kopma UAD yang masih sedikit juga jenis usahanya, dan itu juga terpaku dengan aktivitas kampus karena usaha-usaha dari Kopma UAD kan rata-rata ada di dalam kampus. Nah, di sini saya lebih menekankan pertanyaan dengan bidang usahanya terkait mitra kerjanya dari Kopma UNY seperti JNE ataupun dulu saya pernah dengar ada kerjasama kamera juga ya. Nah, saya pengen tahu pertama dengan JNE itu gimana sistem kerjasama antara Kopma UNY dan JNE, apa saja yang perlu waktu dulu, apa saja yang perlu dipersiapkan, terus sistem pembagian hasilnya seperti apa, terus apakah sekarang masih berjalan normal dengan situasi seperti saat ini. Mungkin itu dulu ya yang ingin saya tanyakan. Nanti mungkin dari teman-teman Kopma UAD bisa menambahkan pertanyaan terkait pertanyaan ini ya. Mungkin itu dulu. Mungkin siapa yang mau jawab nih dari Kopma UNY? Karena Mas Hilaf sudah keluar ya? Atau tadi Mas siapa tadi ya, ketua kabit usaha ya? Mas Reski ya? Oke Mas, mungkin ya? Mas. Atau Mas Reski? Tadi saya lupa tadi siapa nama kabitnya. Ya. Oke, jadi izin menjawab juga ya Mas. Sebenarnya mohon maaf nggak bisa on cam. Terkait kerjasama di JNE itu, kalau dibilang sistemnya itu kayak kayak franchise dan kita bagi hasil juga. Jadi buat gimana cara kita bisa memiliki usaha tersebut, yang jelas kita ada uangnya sih Mas gitu. Nah, untuk nominal uangnya berapa tuh aku kurang tahu juga, soalnya itu udah dari tahun-tahun lama dan kemungkinan ketika tahun dulu dan tahun sekarang itu beda. Kurang lebih itu yang pernah saya dengar sekitar 25 jutaan gitu. Dan itu kayaknya juga belum sama peralatan-peralatan gitu Mas. Dan ada juga beberapa persyaratan kayak kita harus memiliki karyawan, entah itu dari kita sendiri ataupun kita merekrut benar-benar karyawan gitu, minimal 2 orang. Terus dengan tempat yang luasnya juga ada spesifikasinya berapa kali berapa. Kemudian lokasi tempat juga antara JNE 1 dengan JNE yang lain itu disurvei dulu, dan itu kurang lebih minimal 3 km. Itu sih Mas. Dan untuk bagi hasilnya gimana? Kurang lebih kita dapat 30% dari total omset yang kita dapatkan di JNE gitu. Jadi karena JNE udah terisem dengan pusat, ketika ada transaksi itu uangnya di kita. Tapi kita setiap bulan itu dapat 4 kali tagihan dengan presentasi itu. Nanti kita transfer ke JNE pusat itu. Gitu Mas. Kalau dibilang prospeknya gimana sekarang, kalau kita lihat dari sudut pandang pengiriman gitu ya mungkin emang meningkat gitu. Tapi kalau di JNE UNY sendiri mungkin ya standar dan malah menurun gitu Mas. Mungkin di tempat lain benar-benar meningkat gitu, tapi kalau di Kopma UNY sendiri masih ya alhamdulillah bisa bertahan gitulah, seperti itu. Oh ya, kejawab gak Mas? Oh ya, cukup sangat menjawab Mas. Jadi kita punya gambaran juga untuk kerjasama ini, karena
memang dari dulu untuk Koma UAD pengen sekali kayak ada mitra dari pengiriman barang seperti itu, kayak JNE ataupun JNT ataupun apapun lah ya. Karena kita masih mensurvei dan di sini kan dari Koma UAD kayaknya sudah lama juga ya kerjasama dengan JNE. Iya. Nah maka itu kita di sini pengen gali lagi terkait itu. Terus misalkan dari dulu waktu yang Koma UNY sama JNE bekerjasama itu, sebelumnya Koma UNY sudah sempat survei dulu nggak Mas? Maksudnya sampai sekarang mungkin ada yang mau survei lagi kayak kerjasama dengan JNE atau gimana gitu? JNT ataupun Tiki kalau di Jogja ya? Terus cepat yang sekarang lagi booming, atau memang dengan JNE ini ada kontraknya gitu Mas, dalam jangka waktu tertentu? Oke, kalau masalah kontrak itu ada ya Mas. Jadi itu setiap tahun kita itu diwajibkan bikin surat perpanjangan gitu. Jadi ketika nanti kita itu nggak memperpanjang kontrak, otomatis kayak di blacklist gitu. Nah, jadi kita ada perpanjangan kontrak 2 tahun sekali itu dari JNE. Terus tadi yang Tiki gimana Masnya? Apakah kita survei lagi gitu Mas? Iya. Kalau saat ini kita dalam arti ini JNE ini sistemnya Mas dia franchise atau kita cuman kerjasama biasa ya Mas? Kalau di Koma UNY sendiri? Gimana ya? Ya kerjasama sih Mas, tapi ya kita tetap bagi hasil ke mereka gitu, karena ketika kita ya franchise juga, karena kita beli nama JNE, terus kita punya tempat dan lain-lain. Terus ketika kita dapat omset, kita sistemnya persentase. Dan setiap pelayanan kayak CTC, kemudian reguler, yes itu beda-beda. Kalau diakumulasi kurang lebih itu 30% buat kita, 70% buat mereka. Oh, seperti itu. Oh, iya. Mungkin kalau lebih jelasnya bisa langsung ke JNE. Nanti aku ada kontaknya gitu Mas. Kontaknya di Jogja ya Mas? Ya dari JNE yang ngurus-ngurus JNE gitu. Oh, boleh nanti mungkin Mbak Sasa atau Mbak Kansa atau dari anggota usaha mungkin bisa kirim kontaknya Mas di kolom komentar Mas, biar kita bisa simpan kontaknya. Oke. Sekarang banget ya? Enggak sih Mas, mungkin nanti bisa dari bidang usaha ya, langsung menghubungi Mas aja ya. Nah mungkin ini ada teman-teman yang lain ingin bertanya dulu, mungkin terkait bidangnya masing-masing. Karena tadi kita lihat presentasi dari Koma UNY sangat menarik ya untuk kita gali, kita cari tahu apa saja yang bisa kita terapkan gitu setidaknya. Mungkin ini saya juga mewakili dari ini ya Mas ya, PSDA mungkin ini. Mungkin untuk usaha nanti bisa dilanjutkan lagi, dari bidang usaha juga bisa bertanya lagi. Mungkin karena sini masih ada yang belum bertanya, saya coba bertanya lagi terkait dengan keanggotaan. Nah, kan mungkin Koma UNY juga masih ini ya, masih online ya, seperti Koma UAD ya, atau sudah kembali offline sebagian kuliahnya? PSDA-nya tadi Masih online, Mas. masih online ya, Mbak? Iya. Jadi setiap kegiatan masih full online atau sudah sebagian ada offline, Mbak? Kalau untuk kegiatan keanggotaan itu kebanyakan online, tapi ada beberapa kegiatan tertentu yang offline. Contohnya seperti latihan rutin di Kopma Sport, itu offline di GOR atau di tempat-tempat tertentu kayak gitu. Oke. Berarti lebih ke kayak minat bakatnya masih ada sebagian offline, tapi kalau lebih ke edukasi ataupun kayak sharing-sharing itu online semua berarti ya, Mbak ya? Iya, benar Mas. Nah, mungkin saya ingin tanyakan di Kopma UNY sendiri itu bagaimana menjaga anggotanya agar bisa memiliki rasa rasa kepemilikannya terhadap Kopmanya sendiri,
apalagi seperti saat ini kan sangat susah ya menjaga anggota ya kalau online gini. Nah, mungkin ada triknya sendiri dari UNY mengadakan acara seperti apa, terus apakah rutin setiap bulan atau setiap minggu? Mungkin bisa ini Mbak dijawab. Karena kita sendiri dari Komawadi juga pengen tahu gitu cara menjaga anggotanya itu. Oke, baik. Izin menjawab. Sebelumnya mohon maaf belum bisa open kamera. Dari PSDA sendiri untuk mencoba mengaktifkan anggota di masa pandemi ini, kami mengaktifkannya melalui kegiatan-kegiatan di forum dan komunitas. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ilham, kami memiliki 3 forum dan 3 komunitas, yang mana masing-masing forum itu sudah memiliki pengurus kayak gitu. Jadi di setiap forum ada kegiatan-kegiatan yang mana mengajak anggota untuk berpartisipasi aktif. Seperti itu, Mas. Berarti ada kerjasama dengan, kalau di kita namanya lembaga ya, kalau di sana komunitas ya, Mbak? Iya. Oke, berarti lebih PSDA di Kemawen ini lebih memberdayakan komunitas yang ada di sana. Mungkin acara-acaranya seperti apa kira-kira Mbak? Selain tadi sport ya. Kalau sport mungkin kan ya biasanya cowok ya kalau sport ya. Futsal ataupun badminton. Tapi kalau yang kayak lebih ke generalnya kayak mungkin PSDA mungkin kalau di sana mungkin kayak sering ada sharing terhadap sesama pengurus atau sesama demis atau undang-undang public speaker, mungkin ada seperti itu, Mbak? Iya, ada, Mas. Jadi di setiap forum itu kan juga ada skim konsentrasi apa yang mau digali sama anggota. Untuk ETC sendiri kan fokusnya ke public speaking sama event organizer. Nah, kalau di sana itu kegiatannya ada kayak webinar public speaking. Yang terdekat ini bakal ada webinar untuk pelatihan MC seperti itu. Nanti kita mengundang speaker atau tokoh-tokoh tertentu yang berbakat di bidangnya. Selanjutnya, contoh yang lain itu kemarin sempat ada untuk MPI yang publikasi media publikasi informasi itu kemarin juga ada webinar fotografi. Selanjutnya untuk FKA, untuk FKA sendiri fokusnya kan untuk meningkatkan kewirausahaan anggota. Nah, kalau dari FKA sendiri kemarin juga aktif di Ramadan membuat takjil, terus bagi-bagi takjil. Selanjutnya yang sedang berjalan ini masih membuat PDL bagi anggota Kopma seperti itu. Mungkin bisa kita terapkan konsistennya dari Kopma UNY ya untuk mengadakan acara-acara. Makasih ya Mbak atas jawabannya. Iya, sama-sama Mas. Mungkin dari teman-teman pengurus yang lain ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Ya, Din. Izin bertanya ya Kak, untuk bidang humas di Kopma UNY, salah satu fungsi bidang humas kan membangun relasi Kak. Untuk di masa pandemi ini, cara Kopma UNY membangun relasinya bagaimana ya Kak? Terkhusus untuk membangun relasi di eksternal seperti Kopma-Kopma yang ada di DIY. Terima kasih. Ya, izin menjawab, cek suaraku masuk? Masuk. Oke, mewakili Mas Ilham ya, yang kebetulan beliau sedang ada acara, jadi tak wakilkan selaku asisten humas. Untuk fungsi bidang admin hum di kehumasan untuk hubungan eksternal terutama,
Kopma UN-nya untuk menjalin hubungan secara eksternal kita jalin lewat media sosial, juga jalin lewat kunjungan-kunjungan, undangan-undangan seperti itu. Untuk terkait eksternal seperti dinas dan lainnya, kita juga mengadakan audiensi. Untuk awal kepengurusan ini kita sudah mengadakan audiensi ke Dinas Koperasi DIY dan Dinas Koperasi Sleman. Lanjutannya akan kami ajukan lagi audiensi ke tingkat kementerian seperti itu. Untuk audiensi dilaksanakan secara online atau offline ya, Kak? Untuk audiensi, karena kita ambilnya itu di awal kepengurusan sekitar bulan April, jadi kita ambil yang secara offline untuk di Dinas DIY dan Dinas Sleman seperti itu. Ada juga kita ke pihak Lapenkop. Lapenkop, Lembaga Pendidikan Perkoperasian, itu juga kami adakan secara offline. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Desi jawabannya. Sama-sama, Kak. Baik, Kak Tata boleh tanya nggak? Gimana? Tuh? Tadi kan waktu di slide yang PSDA itu ada pengadaan Sapras SDA. Nah, itu maksudnya apa ya? Kegiatannya seperti apa dan apa? Kurang lebihnya tuh seperti apa kegiatannya gitu? Oke, baik. Izin menjawab. Jadi untuk pengadaan sarana prasarana itu kan berkaitan dengan forum dan komunitas. Jadi kami dari PSDA menyediakan alat-alat atau sarana dan prasarana yang sekiranya dibutuhkan dan untuk mendukung kegiatan-kegiatan anggota. Seperti misalnya kalau di Kopma Sport itu kan ada badminton. Nah, kita menyediakan raket. Untuk Kopma Seni kita ada gitar dan seperti itu. Jadi pengadaan untuk mendukung kegiatan-kegiatan anggota di forum dan komunitas. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Henry. Sama-sama. Ya, gimana teman-teman? Dari teman-teman bidang keuangan mungkin yang mau bertanya? Belum ada pertanyaan nih dari bidang keuangan nih. Mungkin dari bidang usaha? Mbak Kansa? Iya, Mas. Mungkin mau tanya ke Mas Abhar ya, Mas, tentang usaha gepreknya. Itu di masa pandemi ini masih banyak nggak Mas yang beli di sana? Sama gimana caranya ngebangun usaha di luar kampus sama gimana sistem kerjasamanya, Mas? Mas Abhar? Saya bantu jawab ya dari Oh iya, bidang iya. usaha. Untuk ayam geprek sarjana itu di kondisi pandemi saat ini tuh ya naik turun, mungkin ada apa tuh pelanggannya hari ini banyak, mungkin besok bisa turun dan itu nggak tentu juga. Tapi untuk saat ini ya cukup lumayan sih gitu. Terus untuk kerjasamanya itu kita dari ayam geprek sarjana itu kerjasama sama ayam geprek SAI atau Hajikan. Jadi beberapa bumbu atau premix itu kita ambil dari sana seperti itu. Oh iya, Mas. Selama pandemi ini mereka kebanyakan dine in apa take away, Mas? Kebanyakan dine in sih, take away mungkin cuma beberapa. Oke, Mas Bagas, terima kasih. Nanti mungkin lebih lanjutnya saya biar bincang-bincang sama Mas Abhar ya, Mas.
Kak mau nanya lagi dong, yang di PSDA. Di UNY kan tadi menaungi beberapa komunitas ya, ada sport, ada IO, sama apa lagi? Atau itu aja? Nah itu apakah di setiap komunitas itu mempunyai sosial media masing-masing dan apa jadi satu doang? Terus apakah dari komunitasnya sendiri itu anggotanya masih aktif dan kayak memanfaatkan sosial medianya selama pandemi ini? Ya, izin menjawab, untuk forum dan komunitas itu ada akun media sosialnya. Untuk keaktifannya sendiri itu juga fluktuatif, jadi kadang-kadang mereka mengisi, kadang-kadang tidak terupload secara rutin untuk kegiatan-kegiatannya, karena ada kesibukan-kesibukan yang lain, seperti kayak misalnya sekarang ini kan masih UAS, jadi untuk kegiatan-kegiatannya juga masih tidak terlalu intens seperti kemarin-kemarin, seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Oke. Oh, mungkin melanjuti dari pertanyaan Mbak Tutut. Tadi Mbak yang untuk sosial medianya itu masing-masing komunitas punya sosial media atau jadikan satu Mbak sosial medianya? Untuk masing-masing forum itu ada komunitasnya sendiri, ada akunnya sendiri, akun IG. Instagram sendiri ya? Oh. Iya. Mungkin aku mau tanya lagi sama Mas Abhar. Mas Abhar, terkait bidang usaha dulu deh, mau bertanya. Atau teman-teman asisten yang bisa membantu menjawab. Mungkin aku mau pengen bertanya, mungkin untuk saat ini tantangan terberatnya dari bidang usaha itu apa ya Mas? Sejauh ini. Mungkin bisa dibantu jawab dari Mas Abhar atau teman-teman dari Kemauennya. Saya bantu jawab lagi ya, soalnya ini tadi Mas Abhar itu lagi nyari keperluan bahan-bahan kimia. Jadi untuk tantangan terbesar bidang usaha itu sejauh yang saya tahu ya setelah menjalani kepengurusan ini, itu gimana caranya kita lebih banyak merangkul customer gitu, cari customer seperti itu. Karena di masa ini kan juga untuk sebelumnya tuh kita fokusnya tuh ke mahasiswa, sedangkan saat ini di kondisi pandemi banyak mahasiswa yang udah pulang kampung seperti itu. Jadi tantangan terbesarnya itu gimana caranya kita mengembalikan lagi Oh ya Mas, untuk bidang usaha sendiri sekarang kerjasamanya dengan apa aja ya Mas selain JNE tadi? Kerjasamanya untuk yang kayak franchise cuma JNE sih Mas. Yang kayak dulu saya tahu dulu kayak dari Komaweni ada ini ya Mas ya, jasa pinjaman kamera nggak sih? Kalau nggak salah. Oh iya, itu masuk jasa penyewaan. Untuk itu tuh kerjasamanya sama kayak rental kamera gitu Mas. Jadi kita menawarkan ke mereka buat kontrak kerjasama. Nanti apa itu barangnya bisa ditaruh di jasa persewaan di Kopma UNY, dan nanti itu hasilnya itu hasil persewaan dibagi hasil kayak gitu Mas. Itu untuk sekarang Mas, maksudnya sebelum pandemi ya, itu cukup bagus nggak Mas prospeknya di Jogja? Kalau sebelum pandemi saya kurang tahu ya Mas, soalnya saya masuknya baru awal tahun kemarin kayak gitu. Dan itu pas pandemi. Kalau sekarang mungkin masih sepi ya, karena biasanya mahasiswa yang minjam ya, nyawa ya.
Dan sekarang mungkin yang berjalan kerjasamanya selain tadi Mas, JNE, terus kamera. Kalau Apa ya? Kalau apa namanya tadi? Geprek sarjana itu punya sendiri ya? Apanya? Geprek sarjana itu punya sendiri ya dari Komawen? Iya, Ya? punya Koma UNY sendiri. Berarti cuma 2 ya cara kerjasamanya, cuman kamera dengan JNE. Sebenarnya tuh persewaannya tuh nggak cuman kamera Mas. Kalau dulu ya sebelum pandemi itu ada jasa sewa motor juga, ada penyewaan screen, proyektor kayak gitu. Cuman Itu kalau untuk saat pandemi saat ini ada yang masih belum ditindaklanjuti seperti ini. Iya. Jadi keren juga ya maksudnya ya dari UN-nya ya memberdayakan itu ya kerjasama di Jogja ya karena mahasiswa banyak ya. Ya itu kayak peluang juga sih Mas buat kita buka jasa persewaan kayak gitu. Maksudnya nggak perlu terlalu, karena kalau setahu saya kemarin kalau yang kamera tuh sudah bareng sama JNE ya ruangannya ya satu tempat itu. Iya sekarang jadi satu tempat. Nah, mungkin ini ada sangkutannya dengan usaha dan personalia ya atau terkait karyawan di UNY sendiri Mas. Saat ini karyawannya UNY sudah didaftarkan BPJS atau belum ya Mas? Mungkin dari Gimana Mas? Oke, baik. Saya dari asisten personalian mewakili Kapit saya untuk menjawab ya, Mas. Untuk BPJS sendiri, karyawan kebanyakan sudah didaftarkan. Namun ada beberapa karyawan yang belum didaftarkan BPJS juga, Mas. Jadi mereka masih bayar BPJS-nya secara mandiri gitu. Secara mandiri ya. Kalau boleh tahu Mbak, sekarang karyawan yang ada di Kema UNY ada berapa Mbak? Sebelum pandemi dan setelah pandemi, apakah ada perubahan atau tetap jumlahnya? Sebelum pandemi dan setelah pandemi berubah Mas. Sebelum pandemi itu, sebelum saya masuk Kopma itu katanya sekitar 50-an. Tapi terakhir hingga saat ini itu ada 28 karyawan. Wow. Ya besar. Keren. Mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya nih? Mbak Feli, Mbak Kansa, Mbak Dinda, Isti, Tut, Adel, Isma, Evita, Didi, kesempatan bagus nih. Sada. Mbak Adel mungkin ini bertanya. Oh ya, ini sampai jam berapa ya Mbak Tutut? Kalau di Rondon itu sebenarnya sampai kurang lebih 3:30 ya Kak. Jadi udah waktunya. Tapi kalau misalkan masih ada yang mau didiskusikan silahkan. Ya. Kalau aku sih sudah cukup ya pertanyaannya karena sudah mendapat ilmunya baru dari masing-masing bidang Koma UNY. Mungkin bidang keuangan sih yang aku belum dengar nih pertanyaannya, Mbak Feli. Atau Mbak Histi. Izin bertanya, Mas. Iya, Mbak. Sambil nunggu yang bidang keuangan dari Kopma UAD. Saya izin bertanya untuk bidang kehumasan khususnya. Itu gimana sih sistem pendelegasian dari Kopma UAD sendiri? Apakah itu dari pengurusnya atau dari anggotanya itu sistemnya bagaimana? Lalu
gimana sih caranya Kopmawati ini mengantisipasi ketidakaktifan dari delegasi tersebut ketika sudah ada surat undangan delegasi tapi dari Kopmawatinya itu kalau mana ya kurang tertarik gitu loh anggota atau pengurusnya itu gimana cara menangani. Terima kasih. Nah, mungkin ini Mas Didi atau Mbak Dinda bisa menjawab terkait kehumasan. Izin menjawab ya. Untuk delegasi itu pertama kali kita dari bidang humas dulu. Kemudian kalau misalnya bidang humas ada halangan, baru kita tawarkan ke pengurus. Nah, misal itu sistemnya rolling kayak gitu nawarinnya, misalnya dari bidang usaha terus ke bidang PSDA. Kalau misalnya mereka belum bisa juga, itu tetap dari bidang humas nanti yang nge-backup. Jadi humas benar-benar yang nge-backup untuk pendelegasian. Untuk pertanyaan selanjutnya tadi apa ya? Ya itu tadi mengantisipasi gimana sih ketidakaktifan dari teman-teman pengurus yang lain gitu. Misal webinarnya ini khusus untuk bidang keuangan, tapi dari anggota bidang keuangannya berhalangan hadir. Gitu. Apakah ada sistem terjadwalnya atau bergilir? Untuk kayak gitu. Untuk seperti itu kita tawarin ke kepala bidang keuangannya dulu, misalnya tentang webinar keuangan. Setelah itu kepala bidang keuangan menawarkan kepada stafnya. Kalau misalnya tetap nggak bisa, itu tetap dari humas yang hadir, kayak gitu, Kak. Oke. Makasih. Sama-sama. Oke. Mungkin dari aku sendiri pribadi sudah cukup, Mbak Tutur, karena kayaknya sudah melewati waktu ya acara kita, kegiatan kita. Mungkin ya dari teman-teman yang lain, kalau masih ada pertanyaan bisa bertanya ataupun bisa tukar kontak ya. Maksudnya karena kalau di sini mungkin malu ataupun belum muncul pertanyaan, mungkin bisa di luar room ini. Karena setahu saya kalau di Jogja nih Komawenye sangat besar namanya ya. Kita bisa mencari banyak kali pelajaran di sini. Oke, baik. Mungkin cukup Pak Tutut. Jika sudah tidak ada pertanyaan, diskusi lainnya, mari kita sudahkan saja acara kunjungan pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah berkenan hadir dan juga mengikuti sesi diskusi. Semoga relasi, pengetahuan dan ilmu baru dapat kita realisasikan baik di Kopma UAD dan juga Kopma UNY. Amin. Baik, untuk sebelum menutup acara pada sore hari ini, izinkan saya untuk meminta satu hal, yaitu sesi dokumentasi. Jadi silakan bagi yang belum mengaktifkan kamera videonya, harap untuk mengaktifkan terlebih dahulu sebagai sesi dokumentasi. Oke. Baik, di sini saya ditemani rekan saya Kak Kansa, mungkin boleh dipandu di sesi dokumentasi. Oke teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, mohon aktifkan dulu karena ada sesi dokumentasi. Oke. Kak Desi, Kak Angga, Kak Gita, Feli, Adel, bisa open kamera dulu. Biar cantik ini ya dokumentasinya, semuanya open kamera. Oke. Sama-sama gaya bravo seperti ini. Ya Kak Tutut contohin. Kasih 1-3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, gaya bebas sekarang. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembali lagi ke Kak Tutut. Terima kasih ya untuk Komawennya. Terima kasih Kopma UNY. Terima kasih juga Kopma Wadi. Oke. Terima kasih ya saya ucapkan sekali lagi. Semoga acara seperti ini dapat kita lakukan kembali mungkin di kemudian hari. Semoga antara Kopma UAD dan juga Kopma UNY terus masih bisa menjalin tali silaturahmi sampai periode Kopma UAD dan UNY ini. Oke. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kopma UNY. Sama-sama. Sama-sama Kopma Wadi. Iya. Udah kan? Kelar. Thank you. Sudah keangga. Allah Akbar. Sudah keangga. Oh, ini mau. Sumpah cuy, lagi majuin sih panas banget. Gila. Allahu Akbar. Allahu. Kasihan mereka belum PSS sama Gusel. Kenapa? Aku mah udah tahu ya. Gusel tuh ini ngirimnya tiba-tiba. Yang aku pokoknya katanya semuanya harus dimasukin dari laporan PBL, naskah publikasi, pengolahan data, baru bisa di tanda tangan sama Gusol. Apanya yang dimasukin? Semuanya harus dikirim ke email. Foto kegiatan, SS kita gitu. Kalau aku kan pakai WhatsApp group, harus ada. Iya. Itu harus seluruhnya dikirim ke Gusol, baru Gusol tanda tangan. Aku dari Gusol bilang kayak gitu, aku langsung kirim sorenya, aku langsung perbaikin kayak gini, soalnya aku udah tahu tanggal 25 beliau ngomongnya tuh, kataku wah bakal lama nih. Si Bibil mah malah dia tuh waktu itu sibuk PI-nya kalau nggak salah. Aku udah diperbaiki, aku udah bikin naskub tuh udah dari waktu itu yang aku nanya naskub itu udah kayaknya mah nggak bakal keburu nih. Aku langsung kirim aja tiba-tiba, terus kemarin Gusol udah ngirim punya aku di grup. Baru aku. Adinda gila. Adinda ya. Soalnya udah tahu sifatnya gitu tuh. Lama. Dadakan terus lama gitu ya. Emang paling the best Bu Erni ya. Udah dipandu tahu Bu Erni tuh dari awal. Coy, hujan banget sama aku coy. Gak ada. Coba kita lihat dulu ya. Oke. Mobile banking kan ini kan Brimo kan? Iya kan? Pilih menu pembayaran. Pembayaran mana? Nggak ada, cok. Pembayaran yang mana? Briva. Lainnya. Dinda tuh udah ngambil Vicky ya? Dari kapan? Belum. Kalah sampai mana kalian? Udah. Belum. Sedikit lagi belum. Aku baru udah ngedownloadin jurnal-jurnalnya doang. Boy, apa teleponnya? Transfer kali sih? Transfer gimana cuy? Pembayaran telepon. Apa pulsa data ya? Masya Allah, please dong. Beri kode ID IndiHome Anda. Dompet digital. Yes. Tadinya aku mau buat BSI tau. Aku juga mau buat BSI.
Tapi belum baca-baca lagi. Ini maksudnya bayaran per bulannya berapa? Terus kalau misalnya transfer ke orang berapa? Kayaknya nggak ada potongan di CBS itu. Nggak ada potongan per bulan. Itu kan satuan dari BNI Mandiri. Iya. Apakah kita harus Jadi mendaftar syariah. BNI Syariah baru bisa ke BSI? Apa langsung bisa BSI? Langsung bisa BSI sekarang. Kalau tidak ada itunya, ya, terus saya mau daftar. Iya, Kalau saya tidak ada soalnya bayaran per bulannya. Ya, soalnya saya mau daftar juga Bu Dinda. Soalnya jeniusnya kayaknya kayak tai ya lama tuh jenius tuh apa potong kayaknya anjing. udah 10.000 deh Bun. Iya 10.000. Ya kan? Kayaknya sebaiknya kita berpindah ke BSI. Ya ntar dulu ya. Kayaknya Dana nggak bisa ya bayar pakai Dana ya? Ya ntar uangku habis dong potong-potong. Oh iya, si Ovo tuh ngeselin loh. Aku juga waktu itu sampai kesel. Ovo siapa? Si Ovo. Ovo. Kan aku biasanya Ovo. Gak ada Cuk. Enggak sih, Cuk. Siapa? Albert. Ya kan? Oh iya. Pengen pipis? Ada pipis. Ada 365 days 2. Astagfirullahaladzim. Oh, hamil. Kirim file ke aku aja, Bu. Biasanya paling akhir gak sih, Sa? Nggak sulit banget tuh. Najis. Ini dia. Kirim aja, Bun, semua file ya, Bun. Itu kenapa enggak ya satu lagi? Ya, tulisan Srian dan Ufa. Enggak usah, terima kasih. Ih, si cantik. Mana? Wah, terus pending kalau diliatin, malu. Jum, ternyata IG gue tuh masih login ke laptop PT, asem. IG, WA, udah buka Anggi. Udah buka si Anggi. Waduh, serius Mawati. Apa? Notulen. Mantap. Coba buka sih. Ya, aku mau dikasih tahu apa sih sama Vindi, Cok? Ini apa namanya, Vindi kan dia ada cerita yang dia diajak ketemu sama Pak Jul. Jadi waktu sebelum aku ganti lupa, job desk. Aku lupa setelah atau sebelum mudik ya, aku nggak tahu. Intinya Vindi sama Iru tuh diajak ketemu sama Pak Jul di kampus. Terus mereka berdua di eval. Jadi benar-benar tapi Vindi nggak ada evaluasi buat Vindi, di eval sama Irul. Irul dievaluasi di depan Vindi. Terus kayak ya udah pertukaran job desk itu. Terus Vindi dikasih buku buat belajar gitu sama Pak Jul. Jadi leader yang baik itu gimana gitu. Terus buku itu suruh mempelajari di selama dia mudik. Berarti sebelum mudik. Udah dia baca. Terus di situ Vindi diingetin sama Pak Jul, mungkin kalau udah jadi koor dia gamut ya gitu. Terus habis itu di dalam buku itu tuh Vindi tuh bilang, ngasih tahu kalau nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kita belum coba ya apa yang ini gitu, apa ada perubahan atau enggak gitu. Makanya selama ini Vindi selalu bilang, ayo rek gas isolah 100, isolah 50. Nah itu buat membangkitkan semangatnya para CS. Nah terus kemarin